Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kamu untuk mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Babi, dengan judul Pelatihan Pembuatan Kefir Susu Kambing sebagai Alternatif Minuman Probiotik Kaya Khasiat. Saya mulai dari pendahuluan. KWT Tunas Mekar merupakan kelompok wanita tani yang berlokasi di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Setiap bulannya, KWT Tunas Mekar menerima suplai susu kambing segar jenis Etawa dari kelompok usaha Sumber Jeki yang juga berlokasi di desa tersebut. Nah, mulanya ibu-ibu yang bergabung di dalam KWT Tunas Mekar mengolah susu kambing segar tersebut untuk dijadikan berbagai produk makanan dan juga kosmetika seperti kerupuk susu kambing, kemudian juga sabun dan juga lotion yang berbahan dasar susu kambing. Ya, seiring dengan berkembangnya waktu, kelompok wanita tani tunas mekar merasa perlu untuk terus mengembangkan produk olahan susu kambing menjadi produk makanan dan minuman yang bernilai tinggi. Utamanya di masa post pandemi seperti saat ini, di mana masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang berkhasiat kesehatan, mereka berkeinginan untuk mulai belajar memproduksi minuman probiotik berupa kefir. Nah, kefir di sini sebenarnya hampir mirip dengan yogurt. Bedanya kefir di sini dibuat dari susu kambing dan memang belum terlalu populer di masyarakat, namun memiliki khasiat kesehatan yang tidak kalah dengan yogurt. Nah, potensi yang besar dalam membuat kefir berbahan dasar susu kambing ini ternyata tidak dibarengi dengan pengetahuan, kemudian keterampilan teknis anggota KWT Tunas Mekar dalam memproduksi kefir tersebut. Sehingga mereka merasa perlu mendapatkan pendampingan dari sisi akademis agar produksi mereka bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Ya, berdasarkan analisis situasi tersebut, kami mencoba untuk merumuskan beberapa permasalahan yang dialami oleh mitra di dalam memproduksi kefir dari susu kambing tersebut. Ada 3 permasalahan yang berhasil teridentifikasi. Yang pertama berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mereka di dalam mengembangkan minuman kefir, berikut juga potensi diversifikasi produknya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya keterampilan teknis penanganan bibit kefir, mulai dari penggunaan hingga penyimpanan saat dilakukannya jeda produksi. Yang ketiga adalah kurangnya keterampilan mitra di dalam memproduksi susu kefir. Maksud kami kefir susu kambing secara higienis dan juga berkelanjutan. Ya, adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di sana adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra di dalam membuat minuman probiotik kefir dari susu kambing segar jenis Etawa secara higienis dan juga berkelanjutan. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini adalah untuk pengembangan produksi kefir susu kambing dari kelompok KWT Tunas Mekar sebagai alternatif usaha pembuatan minuman probiotik yang memiliki khasiat kesehatan yang sangat kaya. Berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Dari 3 permasalahan dari mitra, kami merancang metode kegiatan di dalam berbagai bentuk kegiatan. Untuk permasalahan pertama yang berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mitra dalam pengembangan kefir, berikut potensi diversifikasinya. Kegiatan yang dirancang adalah berupa edukasi pengembangan atau diversifikasi produk kefir dengan tujuan untuk mengenalkan kepada mitra potensi pengembangan produk minuman kefir dengan penambahan berbagai jenis rasa dan aroma.
Nah, bentuk kegiatannya berupa ceramah dan diskusi. Kemudian, permasalahan kelompok yang kedua berkaitan dengan kurangnya keterampilan teknis. Kegiatan yang dilakukan berupa edukasi, cara untuk menangani bibit kefir. Kami kenalkan mitra berkaitan dengan teknis penanganan kefir, mulai dari penggunaan hingga penyimpanan. Bentuk kegiatannya berupa ceramah dan juga pelatihan. Permasalahan yang ketiga berkaitan dengan kurangnya keterampilan produksi susu kefir. Kegiatan yang kami lakukan berupa pelatihan pembuatan susu kefir secara higienis dan berkelanjutan, di mana bentuk kegiatannya berupa demo dan praktik susu. Berikut adalah hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan. Kegiatan yang pertama berupa edukasi pengembangan minuman kefir dan potensi diversifikasinya. Kegiatan ini dilakukan untuk KWT Tunas Mekar yang berlokasi di Banjar Belulang, Desa Sepang, Busuliu dengan melibatkan 15 orang peserta. Kegiatan yang kedua berupa pelatihan penanganan bibit kefir dan produksi minuman kefir susu kambing, dilakukan menggunakan bahan dasar berupa susu kambing segar dan juga bibit kefir dengan peralatan sederhana namun tetap dijaga kebersihan dan juga jenis. Terakhir adalah evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan pengabdian yang kami lakukan dilakukan menggunakan penilaian kritik dan lembar observasi. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mitra setelah diberikan edukasi tergolong baik. Jadi rata-ratanya 3,93 dalam skala 5, di mana penilaian dilakukan dengan metode ASEP. Yang kedua, keterampilan penanganan bibit kefir dan produksi minuman kefir secara higienis tergolong baik. Rata-rata 4,27 dalam skala 5, penilaian dilakukan dengan lembar observasi. Yang terakhir, KWT Tunas Mekar sangat antusias dan merespon positif kegiatan pengabdian yang dilakukan. Mereka berharap kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk memberikan pendampingan dari sisi akademis untuk memperlancar produksi usaha mereka. Sebagai penutup, kami tampilkan beberapa dokumentasi dari kegiatan pelatihan pembuatan kefir yang kami lakukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.